tahun 2012. Lalu setelah itu kami cari pakan alternatif di alam. Mulai tahun 2014 cari pakan alternatif yang namanya maggot inilah. Kalau dulu mengatakan ulat solid, Pak. Ya, ulat solid. Jadi setelah kami pelajari selama bertahun-tahun observasi kami, untuk ternak kami ada lele, ayam, bebek, itu semuanya positif, maksudnya bagus semua. Karena setelah berlanjut beberapa tahun, kami mencoba memberi makan full maggot. Jadi kalau full maggot itu FCR-nya 3 kilo maggot baru bisa mendapatkan 1 kilo ikan. Itu maggot fresh. Jadi kalau kita tambah dengan pelet itu pemajuannya lebih cepat. Jadi peletnya 30%, nanti maggotnya 70%. Jadi awal-awalnya tuh budidaya lele tapi selalu tekor, Pak ya. Awalnya memakai pelet itu, lalu kita cari alternatif. Pertama pakai keong emas, itu susah juga. Terus cari ulat ini di ladang-ladang itu di perkebunan kelapa sawit yang tumbuh dari limbah sawit, itu solid namanya. Nah itu kok saya rasa itu semakin banyak dikasih itu semakin ada keuntungannya. Maka dari situlah coba untuk membudidayakan. Bagaimana caranya untuk membudidayakan maggot ini. Alhamdulillah sudah bisa produksi lebih dari 50 kilo per hari. Seperti itu. Peralatan-peralatan yang harus dibutuhkan, yang pertama kita kalau mengambil dari alam, siapkan pancingan khususnya yang berbau asam, bau kecut bahasa Jawanya gitulah ya. Nah, jadi kalau memang ada media yang berbau asam, maka berdatanganlah lalat-lalat BSF itu atau Black Soldier Fly itu apanya. Setelah dia berdatangan, karena setiap lalat yang datang ke media pancingan itu pasti betina, nggak mungkin jantan. Karena yang namanya lalat BSF itu setelah perkawinan dia yang jantan mati, terus lalu yang betina 2 hari kemudian dia mencari tempat atau media untuk bertelur di atasnya. Jadi yang perlu pertama disiapkan adalah media pancingan untuk mendapatkan hasil telur. Itu yang pertama. Selanjutnya setelah telur itu ada di situ, maksimalnya 2 hari telur itu harus diambil. Setelah telur diambil, kita tetaskan di media yang lain. Usahakan di media yang lembut ya, jadi tidak kasar pertama. Seperti ampas tahu misalkan, atau dedak yang halus yang sudah difermentasi, jadi tidak basah dan tidak kering, jadi keadaannya lembab. Selanjutnya setelah umur 1 minggu atau 5 dol dari penetesan, baru bisa dipindah ke biopon pembesaran atau pembesaran larva maggot. Kalau untuk normalnya dari 1 gram telur BSF itu menghasilkan 2 kilo sampai 2,5 kilo. Tergantung media yang kita pakai. Kalau medianya bagus, terus ngasih makannya itu normal, maksudnya sesuai dengan kebutuhannya maggot, maka dalam 1 biopon ini 80 kali 2 meter bisa menghasilkan 20 kilo sampai 25 kilo. Yang paling efektif dan cepat besar itu limbah restoran atau limbah rumah makan. Itu yang paling bagus. Jadi dari 5 dol taruh di media pembesaran, itu nanti umur 10 hari itu udah bisa panen, udah besar-besar. Udah bisa per kilo isinya 5.500 maggot sampai 6.000. Itu kalau limbah restoran. Kalau keuntungan dari itu kan, kalau pakai pakan pelet dulu awal-awalnya itu belum ngitung airnya kan, karena di sini air beli. Kalau air nggak beli itu hitung-hitungannya kalau pakai pelet bisa keuntungan paling kenceng, paling tinggi Rp3.000 kalau pakai pelet pabrikan, iya, per kilo lele. Jadi kalau pakai maggot ini bisa mencapai 6.000, 7.000, itu maksimalnya 7.000 lah untuk hasil dari per kilo ikan lele. Kalau kita hitung standarnya itu 1 meter kubik itu 10 kilo itu standar, maksudnya dengan tebaran telur 2,5 gram itu menghasilkan 10 kilo. Jadi kalau kita dalam 1 biopon ini 80 kali
2 meter itu kami tebar 10 gram, itu biasanya menghasilkan 20 sampai 25 kilo. Yang pertama, budidaya maggot ini agar tidak bau itu yang pertama media. Posisi media itu kalau medianya itu lembab, tidak basah ya, itu enggak mungkin bau. Yang pertama, seandainya lembab kok masih bau ya, itu biasanya kami mengatasinya memakai probiotik atau dengan nitrobakter. Seandainya kita pengen hasil 100 kilo per hari, itu kan berarti kita membutuhkan 700 kilo limbah organik per harinya juga. Kawan-kawan semua pencinta ternak, baik itu unggas ataupun dalam perikanan, untuk menekan biaya pakan khususnya, marilah kita sama-sama berbudidaya maggot, karena maggot ini sebagai pakan alternatif yang paling baik, yang paling bagus menurut saya, karena kandungan proteinnya itu tinggi. Tapi ingat Pak, kawan-kawan semua, kalau lele misalkan cuma dikasih maggot saja itu kurang tepat, karena kebutuhan kebutuhan lele itu tidak hanya sekedar protein, tapi juga karbohidratnya perlu. Lele itu karbohidratnya kebutuhannya 10 sampai 30%. Nah, sedangkan maggot ini karbohidratnya itu 0, sekian persen. Jadi masih membutuhkan yang namanya karbohidrat. Kalau cuma dikasih maggot ini saja, itu pertumbuhannya kurang. Hanya memanjang dia ikan lelenya, tapi gemuknya kurang. Makanya saran saya, walaupun ada pakan alternatif, tetap menggunakan pelet pabrikan, walaupun itu pelet yang harganya murah seperti itu. Saya jual prepupa itu mulai harga 70.000 sampai 100.000. Kalau pupanya itu harga 120 sampai 150.000, itu pupa. Tapi untuk maggot muda ini yang konsumsi ke ikan itu 7.000 sampai 10.000, tergantung konsumen yang mau beli berapa banyak. Kalau masih di bawah 10 kilo dengan harga 10.000. Kalau telur itu di bawah 20 gram itu 10.000 per gram telur BSF-nya itu. Kalau di atas 20 gram itu dengan harga 9.000 sampai 40 gram, nanti 40 gram 8.000 sampai 60 gram 60 gram sampai 100 gram itu bisa harga 7.000. 100 gram lebih bisa harga 6.000 untuk telurnya. Pemanfaatan maggot sebagai pakan alternatif dapat membantu mengurangi biaya pakan pada budidaya ikan. Budidaya maggot peluang besar untuk yang